A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan fisik, jasmani dan rohani insyaallah. Kita diberikan nikmat rezeki dan semua nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu demi satu karena saking banyaknya. Salawat dan salam kita juga sampaikan kepada dan perbanyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan mencurahkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan maqasid yang kedua, tujuan yang kedua daripada tujuan agama kita, yaitu hifzun nafas, menjaga jiwa. Kalau kemarin sudah khatam itu hifzuddin, menjaga agama. Sekarang kita mau masuk kepada bagaimana Islam mengajarkan kita daripada menjaga jiwa atau nyawa ini. Tentu saja dalam perspektif yang luas, mungkin akan lebih khusus kepada ekonomi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hifzun nafas ini adalah kita perlu untuk memelihara kesehatan kita, ya, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membahayakan, baik itu yang sifatnya fisik maupun rohani, ya. Karena kesehatan itu bisa kesehatan fisik, bisa kesehatan jiwa. Kenapa ini kita lakukan? Karena tubuh ini bagian daripada amanah yang Allah berikan kepada kita, ya. Amanah yang Allah berikan kepada kita yang harus dijaga, seperti mana kata firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jadi bunyinya enak nih. Dan janganlah kalian wala tuhliku, membawa diri kalian atau menghancurkan, atau mungkin bisa dilihat terjemahannya itu. Tetapi ujungnya adalah wala tuhliku anfusakum ila tahlukah, kepada kebinasaan, kepada kerusakan. Jadi dua kata yang mirip bunyinya, sama memang kata yang sama. Artinya kita tidak boleh, ya, menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan, kerusakan. Itu firman Allah di surat Al-Baqarah 195. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam hadis beliau, ni'matani maghbubatani indan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu lalai. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kalau orang Chinese, mereka serius di bukan waktu, makan dan tidur. Jadi dua ini harus maksimal kata mereka. Karena kalau tidak
makannya tidak serius, tidak maksimal, tidurnya juga kurang, ujung-ujungnya adalah tidak sehat, sakit. Dan kalau sakit tidak bisa bekerja. Nah, jadi mereka berpikir bahwa harus serius makan, diupayakan sebisa mungkin, harus bagus tidurnya, karena dengan badan sehat bisa kerja untuk menghasilkan, bisa makan dan tidur lagi yang lebih nikmat. Iya kan? Jadi begitu muternya. Harus bisa makan yang bagus, bisa tidur yang bagus, badan sehat, bisa kerja untuk mendapatkan makan dan tidur yang lebih nikmat lagi. Logis ya? Ya, cuman kalau kita orang Islam itu benar ya. Dalam perspektif pandangan secara logika ya itu benar. Tapi dalam Islam tentu saja tujuan kita bukan sekedar untuk makan dan tidur, ya kan begitu ya. Tetapi kita makan dan tidur itu kita niatkan sebagai bagian daripada ibadah. Nah, ibadah itu tentu saja ada ibadah yang secara langsung, ada ibadah yang secara tidak langsung. Kerja itu ibadah, tetapi ada ibadah-ibadah lain yang kita diminta oleh agama ini untuk melakukannya. Sholat, qiyamul lail, puasa, ya Bu, Bapak Ibu ya. Dan ternyata kita juga harus mengakui bahwa dalam ibadah kita ini, ya dalam Islam ini, ibadah ini menuntut kepada kesehatan. Sholat perlu sehat nggak? Perlu. Perlu uang nggak? Perlu, karena harus beli pakaian dan pendukung. Ya. Habis sholat, apa ini rukun Islam? Habis sholat, puasa dulu kan, syahadat, sholat, puasa. Puasa perlu sehat fisik? Perlu. Kalau nggak kuat, bahaya, nggak bisa puasa terus. Jadi harus dilatih. Ya, perlu uang nggak? Perlu, karena berbuka sama sahur itu perlu. Kemudian zakat perlu sehat nggak? Ya tadi, kalau nggak sehat nggak kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang nggak bisa zakat, kan begitu. Zakat, infak dan sedekah diterusin aja tuh. Ya, wakaf dan sebagainya. Nah yang paling terakhir haji. Perlu uang nggak? Jelas, namanya aja ONH, ongkos naik haji. Makanya naik terus, ya kan? Pernah turun. Ya kan? Kemudian apakah perlu fisik? Lebih lagi. Fisiknya sangat diperlukan. Ya Pak, kalau sudah agak-agak tua ke sana itu payah. Karena perjalanannya luar biasa. Ya, dengan segala segala pernak-perniknya. Salah satu hal yang saya bukan saya banggakan, tapi salah satu hal yang saya pelajari selama di Timur Tengah 5 tahun, satu hal yang saya pelajari, Anda harus kuat fisik dalam urusan-urusan publik. Karena antrian, selalu banyak antrian. Ngurus visa untuk perpanjang, itu ngantrinya dari jam 2 pagi. Saya harus ngantri jam 2 pagi. Kalau tidak, panjang, jadi tak bisa bulan depan baru dikasih lagi. Ke Dubes Amerika, panjang antrian itu pagi-pagi kalau ada yang lewat. Panjang itu dari jam berapa Pak? Ngantri orang itu? Bukan dari jam 12, tahun 2000 saja sudah dari jam 12 malam sudah ada joki di sana. Iya, nanti dia joki, orang yang bayar itu nanti datang jam 7 pagi atau jam 8 baru dibuka kedutaan, baru dia kasih duit, kamu pulang tidur. Dia masuk. Kenapa saya tahu? Saya lakukan itu. Tapi bukan sebagai joki cari duit, mewakili salah satu keluarga. Dia mau berangkat, kita yang harus yang masih muda. Udah kamu gitu. Apa kenapa? Oh, joki gratis ya, benar ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Haji itu auzubillah min zalik. Ya Pak, banyak sekali kan antrian.
Jadi harus kuat ini. Ya. Kalau bulan Ramadan, Mesir itu tarawihnya ada yang 8, ada yang 23. Tapi yang 8 rakaat pun itu 1 juz lebih. Yang 8 rakaat. Qiyamul lailnya belum lagi ditambah. Ya. Dan kalau dia jatuhnya itu musim panas, sholat tarawihnya itu mulai pukul jam 9 malam. Karena kalau musim panas agak mundur kita. Selesai kalau jam 21, selesai berarti jam 22.30. Belum kalau ada ceramah. Saya ada ceramah. Ada ceramah. Ya. Kemudian setelah 23.30 lanjut tahajud sampai 2.15. Ya, ini catatan yang pernah ditulis oleh kawan, ya. Yang luar biasa adalah imamnya itu aja. Satu orang biasanya. Fisiknya kuat, nggak diganti-ganti. Bagaimana dengan orang-orang tua di sana? Kuat, Pak. Dalam urusan sholat saya harus akui, berdiri kuat. Kita aja yang udah goyang-goyang. Belum lagi dengan hafalan. Ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lihat syekh-syekh kita itu luar biasa mereka itu. Selain fisik, ingatan juga mereka kuat, mata kuat dan lain sebagainya. Ada dosen saya, dosen mata kuliahnya itu saya masih ingat ya. Tafsir ahad ya, bukan tafsir. Ahadisul ahkam. Beliau mengajar hadis-hadis yang ada kaitannya dengan hukum. Itu beliau profesor naik bus 80 coret kita sebut. Berdiri. Padahal usianya udah sepuh. Berdiri kuat. Subhanallah. Nah, salah satu hikmah para ulama itu ketika ditanya, kok apa rahasianya kok bisa sehat begini? Apa jawaban para ulama-ulama salafus saleh itu? Mereka mengatakan, ini adalah nikmat dari Allah yang kami pelihara baik-baik ketika kami muda, maka Allah memeliharanya untuk kami ketika kami sudah tua. Bagus juga ya. Jadi waktu muda dipelihara, mata dipelihara, telinga dipelihara, mulut dipelihara, kaki dipelihara. Maka waktu tua Allah yang pelihara balik. Jadi sehat, masih bisa ibadah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka zikir yang kita dawamkan pagi dan petang, salah satu zikirnya adalah apa? Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, sehatkan tubuh kami, sehatkan mata kami, sehatkan pendengaran kami. La ilaha illa anta. Tiada kekuatan selain kekuatan Engkau ya Allah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehat ini penting. Bagaimana dari perspektif sosial ekonominya? Nah, ini sosial ekonomi. Seorang individu yang sehat lalu mampu bekerja, berarti dia mampu menghasilkan untuk keluarga, untuk masyarakat, mampu berkontribusi. Ya, dalam masalah ini kalau ada kontribusi urunan, dia mampu ikut ya serta. Kalaupun tidak sampai ke situ, dia bisa mandiri. Dan ketika masyarakat yang sudah sehat begitu punya akses ke makanan yang bergizi, layanan sehat yang baik, tentu saja ini akan menurunkan beban ekonomi. Nah, oleh karena itu ini kenapa kita misalnya tidak terlalu terdengar lagi di Kementerian Kesehatan itu, atau kalau nggak salah Kementerian Kesehatan itu ada gerakan satu kampung tanpa rokok. Satu kampung tanpa rokok. Sebenarnya, jadi kampung itu saya pernah baca dia punya program. Jadi di kampung itu, kalaupun ternyata masih ada yang nggak bisa lepas dari rokok, itu di kampung itu harus ada tempat, dikasih mereka kumpul di situ. Kalau mau merokok jangan di rumah,
Jangan di rata-rata, bahasa Malaysia merata-rata itu menyebar sembarangan, dilihat oleh anak kecil, dilihat oleh. Harus ada tempat kalau memang belum bisa totally berhenti. Tempat, duduk di situ, udah geng-geng di situ sudah. Namanya kita kasih nama tempat majelis syuro. Suka rokok. Ya, anggotanya namanya Ahlul Hizab. Ya kita harus akui ada juga yang udah lama melakukan belum bisa untuk lepas. Bahkan ada yang sudah pernah berhenti, balik lagi. Ada, faktanya begitu. Nah, maksud saya bukan di situ poin saja. Kita mau bicara soal ekonominya. Karena ternyata APBN untuk mensubsidi mereka yang kena jantung, penyakit jantung, paru-paru itu tinggi, ya Pak ya. Subsidi APBN. Nah, APBN diambil dari mana? Ya, dari kita semua kan, untuk subsidi orang-orang yang kena sakit itu, sakit jantung, paru-paru. Nah, makanya nanti diadu datanya. Mungkin ada data yang lebih lengkap. Data ekonomi yang tumbuh dari sektor industri rokok dengan data uang yang kepake untuk mengobati mereka yang kena dampak dari rokok. Saya lupa tadi kenapa kita yang kampung tanpa rokok itu tidak bisa kita taruh mereka merokok di rumah. Karena ternyata yang kena bahayanya itu adalah bayi-bayi, anak-anak kecil yang orang tuanya merokok. Dia bilang saya udah selesai merokok baru saya datang ke rumah. Pak, itu nempel di baju. Lalu dia datang anaknya, dia bayi itu dia peluk. Yang tersisa itu yang dihirup. Saya bukan bicara bohong. Salah satu famili dekat kena. Bayinya sampai harus sedih lihatnya. Ketika dicek. Bapaknya nggak ngerokok. Ya ada satu, ya. Tapi itu dia tadi dia bilang saya nggak ngerokok di depan bayi. Tetapi bisa jadi kata dokter itu nempel di sini, dekat dengan si bapak, dengan keluarga itu. Nauzubillah min. Nah oleh karena itu kita sebagai orang Islam harus punya amar ma'ruf nahi mungkar, keberanian menegur. Berani enggak kita? Ini saya suka lihat kita itu kadang-kadang kurang keberanian. Di tempat-tempat yang publik ramai, makan, warung makan memang terbuka. Ada orang yang main sikat aja. Sementara ada anak kecil, orang nggak usah pakai anak kecil, kita aja yang nggak merokok, nggak kuat kan? Tegurnya baik-baik. Di kampus saya suka berani tegur itu Pak. Di fakultas, di kantin. Tanya aja, Bapak, kalau dia kelihatan mahasiswa ya mahasiswa mana? Mohon maaf di sini nggak boleh merokok. Silahkan cari tempat yang lebih aman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ada tendensi apa-apa ini bagi bapak-bapak yang masih merokok. Ya kan? Cuman ya tinggal kita berusaha untuk perbaikan perlahan-lahan. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam perspektif sosial ekonomi, Islam itu mendorong kita untuk memiliki rencana yang memadai dalam konteks mengelola resiko kesehatan. Resiko ini resiko. Resiko tua, resiko sakit. Ada dua tempat yang harus kita kalau lewat doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min hadzal makan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua tempat ini. Kira-kira dua tempat itu apa, Pak? Yang kita tidak mau terlibat masuk di dalamnya. Satu, rumah sakit. Yang kedua, kantor polisi. Kenapa Pak kantor polisi? Ya? Gak selesai habis duit. Bisa jadi ya, mungkin ada tempat lain. Tapi kalau yang rumah sakit saya setuju di situ. Kenapa Pak? Rumah sakit ini memang bukan kita bilang jelek, bukan. Tapi biaya untuk mengobati kesehatan itu bikin habis duit. Betul apa tidak?
Satu kali nginap aja, rata-rata pukul rata. Satu kali kalau sudah kita nginap, berapa habis? Ada 1 juta lebih. Kalau 3 hari, sudah berapa? Kalau berminggu-minggu, 1 minggu, 6 hari, udah berapa duit tabungan yang harus keserap habis itu, Pak? Jadi ini penting sebenarnya. Antara saya saya agak-agak kurang nyaman juga. Ini Ustaz mau mengarah kemana ini? Ini asuransi pasti ini. Agen asuransi ini. Bukan, saya bukan agen. Teman saya banyak agen nih ya. Tapi maksud saya, kalaupun kita mau bicara itu ya, apa boleh buat? Kalau Bapak tidak mau asuransi, perbanyak tabungan. Oke ya, real aja kita ya. Kita main pahit-pahitnya. Kalau nggak mau ikut asuransi, perbanyak tabungan. Tabungan apa? Tabungan tanah, tabungan apa? Tapi saya sudah banyak, bukan banyak. Lihat, orang kalau sakit terjual itu, jual ini, jual itu, jual ini. Betul apa tidak? Betul. Jadi perlu kita sama-sama memikirkan. Ya. Bahkan kalau perdalam lagi diskusinya, yang mana yang harus lebih diutamakan punya asuransi? Suami atau istri? Ya kan saya tadi tanya yang mana paling aktif, yang paling urgent. Kalau dua-duanya aman itu namanya. Tapi dalam konteks keterbatasan dana harus ada yang mengalah. Kira-kira siapa? Itu coba didiskusikan. Ya. Oke. Dalam konteks perspektif spiritual, tadi sudah kita jelaskan ibadah ini perlu kesehatan. Sudah, itu sudah jelaskan panjang lebar. Ya kan? Kita itu kalau sholat, perhatikan, sholat kita aja kan disuruh oleh sunnah Nabi. Sholatlah kamu dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah kamu seperti Nabi seperti aku sholat, kata Nabi. Nah, Nabi sholat sujud rukunya itu rata. Saya sampai ditegur ini istri saya, coba ruku katanya. Ya saya ruku. Dia taruh gelas di atas. Saya bilang tuh nggak tumpah kan? Nah aman kan? Dia membuktikan bahwa kalau sampai tumpah gelas itu jatuh, berarti saya enggak. Karena ingin mengajarkan sama si anak yang paling sulung. Nih lihat, kita tes. Nah, karena kita perhatikan yang sulung itu kalau sholat, yang kecil ini, yang paling tua ini, dia sholatnya begini rukunya, nggak benar. Yang benar. Ternyata itu penting. Gerakan sholat kita itu luar biasa, ya kan? Gerakan sholat. Nah, dan boleh kita perhatikan semua ibadah kita, wudu, mandi wajib, sholat, puasa, apalagi Pak? Semua itu ternyata punya pengaruh kepada kesehatan. Ngaji itu ternyata kesehatan terhadap mata, sama mulut, sama muka ibu-ibu. Orang yang ikut tahsin, tahu tahsin kan? Makhrajul huruf, bergerak-gerak itu mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz jangan berlebihan lah, masa begitu? Lah saya digituin sama Ustaz, saya gimana? Iya, saya belajar. Saya belajar sama seorang Ustaz. Dia memang saya bilang ajarin saya tahsin. Oke, silakan Ustaz baca. Memang habis saya dikritiki sama dia. Bacanya nggak betul Ustaz. Dari mana tahu? Itu mulutnya begitu-begitu aja. Cara lihat orang itu mulutnya kalau nggak cuma kurang. Harus bergerak itu mulut. A, I, U. Yang paling gampang itu adalah waladhdallin. Kalau dia waladhdallin, nggak ada in. Beda kan i sama i. Nah itu ketika kita belajar itu, ini semua bergerak. Ya, semua raut wajah itu bergerak. Bisa jadi itu yang bikin kesehatan dan raut wajah kita semakin cantik terlihat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tubuh yang sehat, seseorang mampu mengendalikan emosinya, berpikir jernih. Ya.
Dalam perspektif kedokteran dan sains, Rasulullah memberikan contoh praktek hidup sehat, jaga makan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Nah, sama dong berarti tadi yang Chinese tadi, makan sama tidur. Coba kalau orang Chinese bilang, subhanallah, dia punya ini sendiri, ada kucing lewat. Untung bukan anak kecil. Bapak benar mati Allah. Tadi kita bilang Chinese itu tidurnya mereka fokus. Sekarang kalau tidur yang nikmat itu seperti apa, Pak? Yang nyenyak. Tapi kalau dari segi durasi berapa lama dong? Ada yang bilang 8 jam. Coba kita hitung. Nah, berdasarkan hadis Nabi, Nabi itu tidur habis Isya, bangun tahajud. Kalau kita bangun tahajud dimulai dari mana hitungan tahajud? Sepertiga malam, berarti pukul setengah 3 apa dari 12 sudah boleh. Ya, tapi yang paling itu sepertiga malam ya. Sulusul lail berdasarkan Al-Quran. Sulusul lail, kan ada ayat Al-Quran tuh, sepertiga. Nah, sepertiga itu dihitung dari jam berapa, Pak? Jam 3. Betul ya? Oke, kalau dari jam 3 Nabi tidur habis Isya. Isya jam berapa? Jam 7. Dalam riwayat lain Nabi ngobrol beberapa waktu. Ngobrol yang penting-penting saja, terutama juga disampaikan dalam hadis ngobrol sama istri. Kita kasih spare waktu 8, 1 jam. Berarti jam 8. Jam 8 ke jam 3 berapa jam? Berapa? 7. Hampir mendekati. Gitu. Kalau kedokteran bilang 8 jam. Sudah cukup 7. Karena dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. Kailula sebenarnya itu bukan tidur panjang. Itu kailula itu hanya antara menjelang mendekati azan zuhur. Kailula, tidur sebentar. Tidur ayam. Ya. Di sampingnya ayam. Itu lagi bahasa Indonesia, kekayaan bahasa Indonesia. Tidurnya tidur ayam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lupa satu hal, tadi sudah kita bicara sholat, zakat, yang kesehatan. Riba itu dengan kesehatan fisik kena. Kesehatan fisik kena loh hubungannya. Loh dari mana Ustaz? Baca ayatnya. Ayat riba ayat berapa? Al-Baqarah 27. Berapa tuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lupa ayat Al-Baqarah 27 sekian. Innal ladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan, la yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak mampu berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kemasukan setan, sempoyongan. Nah, penelitian dilakukan, ternyata orang-orang yang menggunakan instrumen riba kejiwaannya labil, gampang stres. Kenapa gampang stres? Karena bisnis yang mereka lakukan, investasi yang mereka lakukan adalah investasi derivatif, bukan real. Apa derivatif itu, Pak? Derivatif itu salah satu contoh yang paling gampang, main saham. Pun sudah begitu sahamnya saham tidak syar'i. Dan Bapak Ibu tahu saham itu pergerakannya jangankan per jam, per menit, per detik bisa per detik. Maka kalau kita dibuatlah filmnya itu oleh Hollywood, filmnya itu yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Ustaz tahu juga judulnya apa, Pak? Judul filmnya The Wall Street. Dia dimainkan oleh Leonardo sebagai seorang pemain pialang saham di Wall Street. Kenapa jadi nama Wall Street? Wall Street itu nama jalan di New York, tempat bursa saham dunia. Karena di sana bergerak, di Indonesia ikut bergerak. Udah begitu dari dulu. New York bergerak, di dunia mana-mana Jakarta bergerak.
Pokoknya pengaruhnya luar biasa. Nah, si pemain saham ini di film itu diceritakan, diperlihatkan dia kaya mendadak, jatuh mendadak. Ketika kaya mendadak dia foya-foya. Dia pokoknya kenikmatan dunia, pesta-pesta, party-party. Pas dia jatuh mendadak tidak siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang tidak kaya, orang miskin. Main-main undian. Ya kalau kita hari ini sebut judi online. Kalau dulu ceritanya kalau orang judi itu kan ada kuponnya ya Pak ya. Beli kupon, forecast. Zaman siapa itu forecast? Sudah mau Alisa dikit. Iya benar Pak. Atau siapa itu? Saya dengar itu tapi saya nggak hidup di zaman itu. Forecast itu. Dia harus beli kertas ya Pak ya. SDSB pasang. Jadi dia ini ikut coba-cobalah pasang yang kecil. Kertasnya dia simpan. Di Malaysia masih ada, kita sudah nggak ada. Di Malaysia masih banyak beli kertas, nanti dilihat diumumkan, lihat nomor. Cina yang banyak di Malaysia itu yang beli. Jadi dia pas dia beli itu coba-coba tembus Pak. Kan diumumkan pelan-pelan tuh nomor berapa Pak. Dia ikutin, tembus satu, lagi tembus, tembus banyak. Saking gembiranya Pak, dia nggak sadar, dirobek. Saking gembiranya, robek dia. Orang pun sudah berkumpul karena dia loncat-loncat gerak. Orang nanya kenapa? Saya tembus miliar ini. Orang sudah senang. Oke. Mana kertasnya? Mana tadi ya? Tadi itu yang robek apa? Atau dibakar sakit. Dia lempar ke api. Gila. Padahal gilanya adalah sesuatu yang belum dia dapat. Coba jiwa manusia itu, sesuatu yang belum dia dapat bisa bikin stres. Itulah ceramahnya Buya Hamka yang masih diputar. Kalau kita putar radio, apa sekarang radio Asyafi'iyah? Ada radio Asyafi'iyah kalau di mobil. Buya Hamka sering diputar rekaman-rekaman dulu. Ulama-ulama tampil dulu. Saya masih dengar itu di radio. Beliau bilang begini. Manusia ini lebih banyak memikirkan sesuatu yang belum dia dapatkan daripada apa yang sudah dia dapat. Dia banyak menghayal-hayal, mengandai-andai kepada sesuatu yang belum dia punya. Dan itu yang membuat dia stres. Sementara dia lupa bahwa Allah telah memberikan apa yang sudah dia nikmati sampai hari ini. Jiwa kita itu gak siap riba itu, main begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Itu dari aspek diri. Nah, kita mau masuk aspek keluarga. Bagaimana nih aspek keluarga? Hifzul apa kita? Tema kita hifzul nafas, jaga jiwa. Nah, kalau sudah keluarga berarti yang dipikirkan bukan cuma diri. Pikirkan pasangan, pikirkan anak. Cucu. Tambah lagi dipikirkan. Ya kan? Maka disinilah kemudian perspektif syariahnya dalam konteks menjaga jiwa keluarga, dalam konteks keluarga, firman Allah dalam surat At-Tahrim, surat yang paling enak dihafal, surat ke-66 ayat ke-6, 666. Itu ayat keluarga namanya, itu ayat familiar. 666. Surat ke-66 ayat 6, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian. Nah, orang beriman di ayat itu allazina, laki-laki. Memang ini laki-laki yang kena banyak. Beban laki-laki ini banyak. Wahai para laki-laki yang beriman, wahai para laki-laki yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka.
selama ini, atau bisa jadi ya, tidak semua, kita salah paham. Selalu kalau sentuhannya api neraka, sentuhannya pikiran kita adalah soal menjaga, soal ibadah. Nah kan tadi kita sudah dahulukan, ibadah itu pendukungnya adalah ekonomi, nggak usah dibantah, itu fakta. Bagaimana kita bisa sholat yang bagus, anak-anak kita bisa kenal alif bata dengan zaman sekarang yang terus bertambah. Sekarang jangankan alif bata, ngajarin alif bata, ngajarin a, i, u, e, o bisa bayar. Namanya bimbel a, i, u, e, o. Itu ada, itu franchise. Bapak kalau mau buka nggak bisa sembarangan pakai nama itu. Bimbel a, i, u, e, o. Kenapa itu merebak banyak? Karena aturan dari negara, masuk SD sudah harus bisa baca. Masih ada aturan itu? Masih. Makanya bimbel AW itu menyebar, bukan di kota-kota, di pelosok-pelosok. Ya Pak? Nauzubillah, bukan nauzubillah min dzalik. Maksudnya ada duitnya, harus keluar orang tua hari ini. Harus keluar, berapa itu saya nggak tahu. Tapi harus bayar. Ya. Nah bapak-bapak yang nggak mau bayar, ibu-ibu yang nggak mau bayar anak-anaknya masuk bimbel AYO, harus betul-betul mengawal anak-anak kecil kita yang usia berapa? Sebelum masuk sekolah 3, 4, 5 tahun, ajarin dia A, I, U, E, O, baca, ya. Supaya nggak usah ikut kursus bimbingan itu, bimbel itu. Tapi kalau kita bapak nggak punya waktu, istri juga sibuk, konsekuensi logisnya masukin dia ke situ, bayar. Gitu Bang. Belum masuk SD, tambah lagi SDIT, perkara lagi itu. Berapa juta masuk? Rata 20. Ya, rata 20 ke atas, ada yang agak ke bawah, ada masih dapat yang 17, 18, ada. SDIT. Belum dia lulus SDIT mau masuk SMP, masuk pesantren. Pesantren rata-rata hari ini masuknya berapa Pak? 20 ke atas. Nggak ada 20, udah 25, 26. Bahkan yang keren-keren itu sudah 30-an mainnya. 30-an ada. 50, subhanallah. Maha suci Allah ghani wa nahnu fuqara. Allah kaya, kita yang miskin. Tapi tetap ada kan yang tetap laku. Supply demand. Di mana ada pula, di situ pasti ada semut. Nggak mungkin dia pasang 50 juta kalau dia tidak tahu ada yang siap. Nah itu tinggal lihat fasilitas dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahmati Allah, tadi bilang cucu kan Pak ya, mikir sampai cucu. Ya, berarti kalau mikir sampai cucu, ya cucu juga mau masuk ke situ. Gitu ya kan? Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Dari perspektif syariah sudah, anak-anak kita jaga supaya mereka bisa belajar mengenal Islam. Cuma kan sayang, kalau bimbingan-bimbingan yang lain bayar, tapi kalau pas ngajar ngaji, bayaran ustadznya apa? Bayar ustadznya seikhlasnya. Ustadz jangan ngomong begitu. Ustadz gak tahu. Ya saya pengalaman di Malaysia. Sedih juga waktu saya kuliah S2 di Malaysia. Untuk cari bukan nambah-nambah, untuk bayar kuliah saya ngajar ngaji, nyebar brosur. Kalau dari 100 brosur yang saya sebar di komplek, yang muncul 3, syukur alhamdulillah. Mulailah saya datang maghrib sampai isya. Datanglah saya. Sampai saya datang, ada 2 anaknya. Satu yang anaknya saya ngajar ngaji, satu lagi bunyi teng teng gitu. Les piano. Ngobrol ngalor ngidul, muncullah angka bayarannya. Les piano 5 kali lipat dari apa yang saya. Dalam hati saya, alhamdulillah. Tinggal saya perbanyak saja kuantitasnya. Kalau dia 1 kali ngajar 5 kali dari saya, berarti saya harus 5 kali ngajar di tempat yang di rumah 5 rumah saya harus ngajar. Gitu Bapak. Ya. Jadi begitulah kita itu.
ya dunia. Ya. Dari perspektif ekonomi dan perlindungan finansial ya, kayaknya kita sudah akan bahas terus itu ya. Keluarga kita harus bentengi ya, kita harus siapkan ya anak-anak ya, kesehatan mereka. Tapi yang paling saya lihat paling kena itu ya biaya sekolah. Biaya sekolah. Ini mulai terasa nih. Kemarin-kemarin nggak terasa Pak. Sekarang kalau sudah mulai pada masuk pesantren SD terasa. Oleh karena itu kenapa misalnya dianjurkan untuk mengatur jarak kelahiran. Pak, kalau Bapak anaknya itu dalam satu tempo yang sama, kelas yang sama, Bapak bayangkan sekali masuk SMP bersamaan, sekali masuk pesantren bersamaan dua orang, berarti kalau tadi 25 juta masuk pesantren, berarti langsung siap 50 juta, lempar. Habis itu per bulannya berapa? 2 juta. 2 juta kali 2, 4 juta. Subhanallah. Terus Ustaz, kalau begitu saya boleh nggak punya anak banyak? Boleh. Ya. Kalau memang ini menarik fikihnya. Kalau memang kita sudah bisa ngukur-ngukur diri juga, walaupun saya harus pastikan tidak boleh mengkhawatirkan rezeki anak karena itu akidah. Jadi begini, ini memang diskusinya agak-agak berat antara kita yakin dengan rezeki anak, betul ya? Dengan kita mau planning yang benar, itu beda, garisnya tipis banget itu. Garisnya tipis banget. Nah, saya melihat situasinya adalah kalau memang masih bisa planning supaya misalnya istri tidak hamil lagi, planning lah. Kalau misalnya sudah anak 3, suami masih pengen atau istri masih pengen tambah 4, diskusi dulu, Pak. Kira-kira kalau kita tambah 1 lagi, dapur masih bagaimana ini kondisinya? Diskusi, oh aman, secara hitung-hitungan manusia. Tapi kalau ternyata jangan, ini nggak bisa. Ini repot ini kalau tambah 1 lagi. Gaji nggak naik, PNS gaji naiknya berapa tahun sekali? Ya sebentar lagi naik peraturan Mendiknas yang baru, gitu. Ya, Dikti, ya, lagi disosialisasi. Tapi kalau yang saya lihat yang sosialisasi yang kita lagi ada dosen lagi disosialisasi peraturan baru akan berlaku IPB yang akan dijadikan sebagai pertama di awal tahun Pak. Kampus lain akhir tahun baru. Kita awal tahun. Saya lihat poinnya sebenarnya ada yang poin yang menarik itu 1, gaji dosen akan disetarakan. Karena sebenarnya enggak ini. Masih ingat gaji dosen S2? Saya lulus S2 masuk dosen. Berapa gaji pokok S2? Masih ingat Pak? Gaji pertama 1,8. 1,8. Yang gaji di UMR Jakarta dia fresh grade ya, S1 langsung lebih tinggi daripada itu Pak. Nah itu poin pertama soal gaji. Yang kedua adalah yang profesor. Sekarang profesor nggak bisa lagi dijatah sekarang kampus. Sekarang dijatah. Kalau jatahnya udah habis, ada profesor baru mau diangkat, itu yang harus bayar kampus yang bersangkutan. Nah saya dengar aturan itu langsung saya bilang, ini negara sudah nggak kuat. APBN negara kalau banyak profesor baru hancur dia. Maksudnya goyang APBN-nya. Iya kan? Karena untuk kasih tunjangan profesor gede. Nah, makanya dibuat aturan begitu. Ala kulihal. Ini bicara dunia terus dari tadi. Tapi apa boleh buat, kita sedang hidup di dunia. Dan kita mau maqasid syariah yang kita bilang tadi ini adalah menjaga jiwa, menjaga diri. Nah, menjaga diri ini, jaga diri, jaga keluarga. Jaga orang tua. Nah, belum kita diskusikan. Jaga orang tua. Ini menarik lagi nih. Kalau orang tua punya banyak anak, ini perspektif lain. Kalau dia punya banyak anak, dia bisa tarikin iuran dari banyak pintu. Dan anak-anak bisa tidak perlu banyak keluar. Karena apa? Berbarengan. Berapa? Sharing. Jadi kalau anaknya 5, 10, orang tua sakit, masuk rumah sakit,
Tinggal yang sulung nelpon sama adik-adiknya, ayo sumbangan. Mulai sumbang. Tapi ada satu keluarga yang pernah saya dengar, dia ngomong langsung ke saya, ini perlu kita tiru juga. Saya sendiri belum menirunya di keluarga besar, tapi keren menurut saya. Mereka itu punya dana abadi keluarga besar. Dana abadi keluarga besar itu jadi di grup WA keluarga kan banyak tuh isinya. Digulirkanlah program sunduku apa istilahnya itu. Ayo setiap bulan semua bisa kontribusi, nggak dibatasi berapa Pak. Ada yang pendapatannya banyak, boleh banyak. Yang sedikit, boleh sedikit. Dikumpul di satu pooling, ada satu manajernya. Nah satu manajernya ini itu yang akan memverifikasi. Kalau ada keluarga besar yang sakit, yang hajatan, yang apa-apa, dari dana ini sebagian diambil. Bagus. Satu lagi Pak, menjelang waktu suruh. 20 menit lagi. Kalau itu baru sekedar manajer untuk pooling, tarik, keluarin, ditambah lagi. Bagaimana dia bisa putar uang itu? Bisa diputar Pak. Kan kalau diputar bagus. Terakhirlah karena tinggal 20 menit dan kadung saya lupa. Wakaf yang pernah saya ajari, wakaf keluarga. Ini bagian paling bagus. Investasi mengamankan, bukan 7 turunan lagi Pak. Kalau orang masih bilang 7 turunan, wakaf keluarga ini sampai kiamat, asalkan objeknya dijaga. Apa itu wakaf keluarga? Kita ulang lagi. Bapak punya rumah, kita ulang lagi biar seger ulang. Ini rumah Bapak. Bapak wakafkan ini rumah ke ahli waris. Kalau jatuhnya wakaf, gak bisa dijual. Sudah itu harga mati, gak bisa dijual. Ini harus tetap dijaga sampai kapanpun rumah ini. Kalau dijaga, anak-anak sudah punya rumah masing-masing, gak mungkin mereka tinggal di situ lagi. Maka kontrakinlah rumah ini. Biaya hasil kontrakan itu untuk selain merawat rumah, sebagian lagi sisanya dipakai untuk ahli waris keluarga, anak, cucu, cicit, terus sampai ke bawah. Tapi kalau rumah bapak wariskan, 5 tahun setelah bapak meninggal, anak-anak sudah punya rumah masing-masing, mereka sudah nggak mau tinggal, nggak ada yang ngurus, rumput tinggi. Rumah kalau nggak ditinggali, jelas hancur. Solusi anak-anak, kita jual aja rumah bapak kita daripada hancur begitu. Sudah dijual harga tinggi. Memang dijual harga tinggi, tapi setelah dijual dibagi-bagi sudah nggak ada lagi hasil. Mana yang lebih menguntungkan? Ini apa ini? Ini. Cuman ini saya lihat masih banyak. Iya, termasuk saya juga belum praktek karena belum punya rumah kedua. Kalau kita punya rencana, saya harus punya rumah wakaf untuk rumah yang kedua. Supaya anak-anak, cucu, kalau perlu bikin rumah banyak, wakafin. Tapi kok terlalu keluarga banget yang dipikirkan keluarga sendiri. Nah, kalau nggak mau begitu, ada yang namanya kita bilang wakaf tengah-tengah. Jadi wakaf mustarak. Jadi hasil rumah ini sebagian untuk umat, sebagian untuk keluarga, adil. Sudah gitu. Enak kan? Ibadah. Oh iya, bapak ibu kita yang berwakaf ini selama dikuburnya sampai dipanggil, dibangkitkan di yaumul mahsyar, dapat terus nggak? Dapat terus ayah kita. Nanti kalau cucu berarti kakek neneknya, cicit berarti buyutnya. Dapat terus yang dikubur itu, nyambung terus. Subhanallah, keren ini. Jadi kalau satu generasi punya satu wakaf, generasi di bawah punya satu wakaf, generasi di bawah punya wakaf. Ini diakumulasi, yang akan menikmati paling enak siapa? Generasi yang paling belakang. Keren. Ini yang disebut dengan MLM. Multi level marketing wakaf. Multi level marketing akhirat. MLM akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya harus buka tanya jawab. Monggo silakan. Mangga Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di konsep pendidikan Pak Ustaz, Ya. kita mengenal ada IQ, SQ sama SQ. Ya. Dari ceramah Pak Ustaz tadi sebenarnya saya melihat selain intelektual, spiritual, emosional, Kesehatan maksudnya. iya, Oke. yang diperlukan adalah itu jasmani, kecerdasan jasmani. Pertama. Enggak, setelah yang ketiga tadi. Oh, setelah ketiga ada lagi tambah. Kecerdasan jasmani, kita disuruh berenang memanah berkuda, itu masuk kecerdasan jasmani. Oh iya. Kemudian yang kelima ada yang kurang, yang saya lihat belum diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Iya. Kecerdasan finansial. Oh iya, kecerdasan finansial. Terus saya mau tahu bagaimana Pak Ustaz kenapa tidak diajarkan secara Ya praktikal. karena itu kalau mau jawab cepat, karena jam ininya sudah habis dipakai sama pelajaran yang lain. Kalau ditambah berarti jamnya bertambah. Ya kan ada hidden kurikulum. Ah. Selalu ikuti kurikulum. Gitu. Ya, saya kira setuju saja sebenarnya Pak. Kalau mau ditambah, tinggal kesepakatan. Dan konsekuensinya adalah pertama ketambahan waktu, ketambahan guru juga yang harus ngajar. Betul ya? Betul. Tapi saya setuju kecerdasan finansial. Cuma begini, kalau tadi kita skupnya adalah SDIT ya, berarti anak SD dong. Nah, dalam konteks anak SD ini mungkin harusnya, mohon maaf, bisa jadi sebenarnya kurikulum kecerdasan finansial itu sudah diajarkan, tapi mungkin tidak terlalu nampak, betul ya? Misalnya, kecerdasan finansial untuk ukuran anak SD itu apa? Satu, kalau dia makan di sekolahnya disuruh habiskan. Itu kecerdasan finansial. Karena kalau ada makanan terbuang seperti yang sudah pernah kita jelaskan, ada satu orang sempat viral beberapa bulan lalu, seorang yang bukan profesor tapi dikasih gelar profesor beras. Siapa? Ada di Indonesia profesor beras? Karena dia lulusan peternakan, dia kemana-mana bawa beras-beras untuk diuji coba, dia tanam di sini, dia tanam di sini. Di Lampung dia sekarang, beliau itu sampai dapat sudah tua, 70-80 tua. Dia pernah menghitung satu butir beras yang dibuang oleh orang Indonesia, kalau dikalikan, ada hitungannya, kalau dikalikan dengan jumlah orang Indonesia, satu butir kali 200 berapa? 7 juta, katakanlah 200 juta lah. Coba satu, berarti 200 juta butir. Kira-kira Pak 200 juta butir itu berapa berat? Sudah bisa dihitung. Itulah dia pakai hitungan yang sangat-sangat simpel. Satu butir orang Indonesia makan, dia sisakan, dia buang, kali 200 juta orang melakukan hal yang sama, maka akan berapa muncul itu beras yang terbuang. Kali satu hari 3 kali makan, kali 1 minggu, kali 1 bulan, habislah negara. Coba lihat kecerdasan finansial yang Rasulullah SAW ajarkan dari konteks makan. Ya enggak? Itu satu, kecerdasan makanan. Jangan mubazir, jangan israf. Apalagi anak-anak kecil diajarkan apa ya? Menabung. Kalau kamu mau beli sesuatu, ini jatah kamu, nabung dulu. Silakan kalau kamu mau beli, bongkar kau punya tabungan. Iya, bongkar tabungan. Dia belajar dari situ bahwa tidak semua setiap kali dia minta, iya. Setiap kali minta, iya. Setiap kali minta, belikan. Oh, kita kasih masuk kecerdasan finansial. Gak boleh begitu. Ini uang, kalau dia dapat, biasanya hari-hari besar dapat dari kakeknya, dapat dari pamannya. Yang ambil siapa? Ibunya. Apa bahasa ibunya? Disimpan. Mau apa? Dijaga. Habis itu mana? Sudah nggak ada. Nah, dipakai belanja. Ini juga harus hati-hati. Secara fikih mungkin sudah ada ustadz yang menjelaskan juga, itu milik anak loh. Dia kan sudah makhluk Allah. Walaupun memang belum balik, tapi khawatirnya nanti ditanya di yaumul qiyamah. Ya tapi juga nggak usah terlalu sering begitu ustaz. Nanti kalau ditanya sama malaikat kan saya jawab juga. Dia kan saya kasih makan dari uang itu juga. Belikan sayur untuk dia juga yang makan. Ya,
Tapi maksud saya tadi, Pak ini melanjutkan ya, kecerdasan finansial setuju dari kecil anak-anak diajar cari cara nabung, makan, beli yang seperlunya dan seterusnya. Termasuk begini, anak-anak kita itu kalau sudah mulai bisa berpikir mau masuk pesantren, yang saya kan mau masukin pesantren nih anak. Kita bikin pilihan 1, 2, 3, 4. Terus kita kasih tahu ke dia, Bang, kalau yang satu ini biaya masuknya sekian. Kemudian yang ini biaya masuknya sekian, biayanya sekian. Biaya bulanannya yang ini sekian. Dia mikir. Anak itu mikir, bergerak otaknya. Udah Pak, udah Bi, yang ini aja. Kita tanya, kenapa? Nah, ini yang murah. Jadi ada keluar konsep itu, ini yang murah. Artinya sebenarnya saya sudah punya pilihan sama istri. Karena konteks murah itu dalam anak kecil beda dengan murahnya kita. Kita kan memperhitungkan yang lain. Betul itu murah, cuma bisa jadi misalnya kita melihat dari sisi yang lain. Ya. Tapi dengan itu saja kita sudah melatih dia untuk berdiskusi, memikirkan bahwa sesuatu itu harus ditimbang-timbang. Wallahu a'lam bishawab. Pak, saya setuju. Ya, kita mulai ajarkan. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Ibu barangkali? Cukup ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada mengingatkan sedikit, kita baru bicara diri, bicara keluarga. Kita belum bicara masyarakat bahkan negara. Ya. Oh ya, ada lagi apa? Kalau masih ada waktu. Konsep menjaga diri, menjaga keluarga Pak Ustaz. Bagaimana konsep dengan panti werda, panti orang tua, panti jompo. Pertanyaannya apa? Bagus juga, saya belum pernah mengkaji itu. Panti jompo. Baik, kalau ditanya sebenarnya anak itu punya kewajiban untuk merawat orang tua. Nah, merawat orang tua itu turunannya bisa dua. Bisa merawat secara langsung, bisa merawat secara tidak langsung. Betul? Merawat secara langsung di rumah. Tapi kenapa kita jadi suka mengadu begini? Karena pikiran kita yang sudah muncul selama ini, kalau namanya panti jompo itu dalam tanda petik tidak maksimal, betul? Tapi kan bisa jadi ada panti jompo yang maksimal, dan bisa jadi dengan dimasukin ke panti jompo, dia malah orang tua ini punya banyak kawan dibandingkan kita taruh di rumah. Pagi kita pergi kerja, istri juga sibuk dengan anak-anak ngantar sekolah. Ini ibu ini, ayah ini orang tua kita cuma nonton, nggak ada orang yang diajak ngobrol. Sementara kalau di panti dia punya kegiatan, dia punya kawan, makanannya terjaga. Kalau itu, why not? Nanti kita kunjungi, ya Pak. Jadi ini cuma perspektif yang dibuat selama ini, kesalahan juga, karena banyak juga kita lihat kenyataannya panti-panti itu tidak maksimal. Nah, balik lagi kepada peraturan kebijakan. Kenapa panti-panti tidak maksimal? Karena harus kita tahu, karena banyak, jangankan panti jompo, panti asuhan anak-anak, lebih banyak mana saya tanya? Banyak panti asuhan swasta atau panti asuhan negara? Swasta. Kalau sudah kita tahu panti asuhan swasta, dia ngambil duit dari mana? Donatur. Dia tidak punya anggaran khusus. Kalau dia mainnya donatur, berarti naik tuh turun Pak. Kalau dia naik turun, kalau lagi naik, alhamdulillah anak-anak itu di panti yatim, panti jompo itu bisa makan enak. Tapi kalau lagi turun, nauzubillah min zalim. Akhirnya ujungnya kemana? Pasal berapa itu? Anak-anak orang terlantar dibiayai oleh negara. Itu belum terpraktekkan secara utuh. Ya, anggaran, kalau mau bicara APBN, anggaran sosial berapa persen Pak dianggarkan dari APBN? Oke, itu urusan makan gratis, karena itu bagian dari utang kampanye, ya kan? Tapi kita setuju-setuju aja. Cuman kan urusan bahasa pasal itu anak-anak dan orang terlantar, itu kan baru dari satu aspek.
baru makannya, belum kalau jatuh sakitnya, belum bla 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 blanya. Jadi negara ini memang banyak urusan yang harus dikerjakan. Akhirnya apa? Logika sederhana, ketika negara itu terhambat untuk bisa maksimal, muncullah swasta, muncullah Basnas, muncullah Lasnas, swasta-swasta, IZI, dompet duafa, rumah yatim, rumah zakat, rumah semua. Disitulah kenapa Islam itu Rasulullah SAW mengatakan at-takaful al-ijtimai. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti apa? Seperti tubuh. Kalau sakit salah satu anggota tubuhnya, maka akan sakit seluruh anggota tubuh yang lain. Nah, ini tinggal kita maksimalkan. Kalau kita mau bikin lembaga, transparansi, harus transparan, audit, kegiatan harus bagus, supaya kita masih bisa percaya. Taruh duit, sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Luas ya, ini urusan ini panjang sekali, tapi mudah-mudahan semua bisa Allah berikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tidak banyak lagi. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.